balik lagi kita di minggu yang baru. Nah, cuman masuk minggu yang baru ini langsung ada kabar dari hasil rapat evaluasi timnas kita setelah tampil di AFF 2020 kemarin. Udah bareng sama Mas Hanif, ada temennya orang dalam. Ini masih temennya kemarin sih, udah beda namanya tuh, bukan temennya orang dalam sih. Kemarin namanya apa? Oh, Managing Director. Manager. BMU ya? Manager Director. Ordal. Mas Hanif, jawab, ditanya juga senyum-senyum. Bener ya? Memang harus dijelasin, beda Masih ini kan. ngeblank, masih Jadi ngeblank. nggak perlu dijelasin lah ya. Masih ngeblank ini. Masih ngeblank. Udah ada Coach Akmal sama Mas Vino. Kalau Mas Vino orang luar di lapangan. Biar aman di luar. Biar Sekarang aman, orang jangan di studio ya, dalam. ada di mana-mana loh sekarang. Iya. Tapi tahu aja Tan. Tahu aja dia pokoknya. Ini kapan Iya. intox belum? Tahu aja pokoknya. Ini intox kapan belum? Ini Belum, nggak pernah ada waktu nih. Mas Hanif sibuk. Nah, Jibran Tim ini seru banget ya, kemarin tuh ada rapat Exco kan. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu, kita udah nggak pakai masker di sini, tapi kita semuanya udah menjalankan protokol kesehatan sesuai yang diberikan oleh pemerintah. Nah, Udah 3 kali vaksin. Iya, Sudah 3 kali Udah 3 kali Mas Hanif? 3 kali udah. Wih, iya. Dua kali, dua kali. Tiap hari antigen kalau gue. Apalagi Bang Hanif yang di lapangan terus Tiap hari udah di jos terus gitu colok. kan. Ya udah, kita sekarang ngomongin yang lebih seru lagi daripada permasalahan antigen itu. Ini rapat kemarin katanya sempat deadlock nih, Jebratim. Ini heboh juga ya di sosmed gara-gara Exco PSSI. Haruna Sumitro namanya, cerita kondisi tersebut itu saat di salah satu podcast lah, pokoknya ada salah satu podcast. Ini gimana nih? Padahal kan kayaknya kita ngeliat udah bagus lah ya. Kemarin kita lihat, nih mau lihat dulu ya videonya kayak gimana, ada? Oh, nggak ada. Oh, kasih Vino, dengerin kasih video katanya. Oh gila. Dengerin kasih video katanya. Apaan? Siapa? Ini sebenarnya apa sih yang terjadi Itu sebenarnya jadi di yang podcast itu? wawancara ya teman gue juga, teman Mas Hanif juga, ya wartawan yang wawancara di media itu teman gue. Gue selalu dihubung-hubungin terus nih. Iya, dia sampai stres loh. Jadi dia yang diserang. Padahal kan gue cuma wawancara doang, terus karena ngapain sih mengundang pendosa kayak kata dia gitu kan. Ini gue coba nyampein apa yang dia ngomong, ngapain sih ngundang pendosa loh. Justru kata dia di momen kayak gini memang harus ada apa ya? Cover site-nya juga beritanya berimbang gitu kan. Bagaimana memang kita melihat bahwa Sintayong emang terlihat baik, tapi ternyata ada untold story yang memang harus diceritakan. Nah, itu melihat perspektif dari memang ya Exco itu sendiri gitu. Jadi publik juga harus tahu ada sisi lain di balik perjuangan timnas kemarin, dan itu kenapa dia undang Haruna, salah satu Exco, ya untuk menguak itu. Ya, tapi Mas Vino sendiri ngelihat cover both side-nya yang dari podcast kemarin tuh apa? Obrolan kemarin dari Mas Vino sendiri. Kalau gua sebagai wartawan ngelihatnya harus dari dua perspektif kan ya. Maksudnya apa yang dibilang Haruna juga banyak yang ya gue setuju lah sama netizen awam yang memang menyalahkan Haruna, kayak salah satunya naturalisasi gitu kan. Toh misalnya dia juga kemarin ketika dia juga inilah sempat membantu beberapa pemain naturalisasi waktu di Madura United, dia pakai jasa naturalisasi maksud gue. Menurut gue itu agak keliru juga, dan gue positioningnya sekarang adalah orang yang nggak anti naturalisasi ya, as long as dia memang memenuhi syarat sebagai pemain yang baik atau untuk jadi warga negara Indonesia. Toh juga yang naturalisasi yang Sintayong maksud dan minta itu kan adalah yang pemain yang punya darah keturunan Indonesia kan so far. Ya intinya pemain yang diminta Sintayong lah. Misalnya ya memang yang diminta kebetulan punya darah Indonesia, tapi kan kita nggak tahu juga kan. Nanti mungkin Sintayong kagum sama Taisei Marukawa, dia mau Taisei jadi orang ini kan. Intinya permintaan dari Sintayong, dan PSSI sudah memfasilitasi apa yang menjadi keinginan dari Sintayong. Tapi yang gue lihat memang ya Haruna dia bilang memang tidak kooperatif antara federasi dan timnas. Ya kita memang harus sudah bisa lihat itu dari lama. Memang ada hubungan yang sedikit tidak harmonis antara federasi dan timnas yang dibawahi oleh Sintayong. Ya usah jauh-jauh deh, waktu pandemi kan kita lihat juga sempat ada riak-riak beberapa kali kalau Sintayong dia nggak mau datang ke Indonesia, datang itu kan kelihatan memang ada ketidakakuran antara federasi dan juga timnas. Jadi gue mau menyimpulkan kemarin waktu di AFF ya, kita bisa runner up pun itu adalah capaian prestasi yang baik, karena orang ngelihatnya kita kan kompak, tapi di dalamnya tuh memang parah Tan. Itu antara memang ada federasi dan timnas yang
banyak hal miskomunikasinya, belum lagi fast-nya yang nggak Berarti becus. dengan kondisi yang ibaratnya bisa dibilang nggak bagus di dalamnya yang kita nggak tahu, ini udah menjadi runner up aja suatu prestasi. Nah Suatu kalau prestasi. Mas Hanif ada denger apa nggak dari teman-teman yang ada di dalam PSSI Waduh. di rapat Esko PSSI itu? Katanya Sintayong sempat tersinggung Ini kan? jebak banget ini pertanyaan. Atau Mas Hanif ada di dalam sana? Enggak ya? Jadi gini enggak. Itu kan hari Kamis ya. Jadi Waktu Bandung sini. iya hari Kamis. Oh, Mas Nah, Bandung di sini. terus Iya, Bandung kan hari gitu. Kamis itu saya diajak orang temen dalam. Jadi berada di Up di dalam. di Ngurah Rai kan. Oh, waktu itu lagi di Ngurah Rai. Iya, waktu itu ada pertandingan Bali versus Persib ya. Persib tuan rumahnya melawan Bali gitu kan. Nah, waktu itu sebelum pertandingan kebetulan saya ditelepon untuk menyampaikan, "Mas, Sintayong datang, tolong diakomodir." Oke, saya urusi kan. Begitu sebelum masuk stadion, karena dia bawa staf pelatihnya ada sekitar 5 atau 6 orang gitu. Komen nggak stadion? Kenapa? Sintayong komen Jadi stadion. enggak, maksud saya gini, impulsnya gini, ketika saya jemput, saya antar, kemudian di atas duduk, sama sekali tidak melihat raut wajah yang susah atau kecewa. Justru dia happy banget. enjoy ya. Terus ya, begitu masuk naik ke atas, kan ada pemain Persib dan Bali yang sempat dipanggil timnas kan. Iya. Itu mereka ngobrol. Bukan yang cari muka, bukan Bukan. pemain cari- Oh, kirain pemain yang cari Meskipun muka. dengan Siapa? dengan Kamu siapa? udah jangan dimancing lagi. Oh, enggak, makanya Serius banget jangan sih. jangan Emosi mengundang apa? Iya, iya kan. pertanyaan Maksud kalau gua emang kan itu kirain nggak mau nyamperin tuh kan ditanya. bisa cari muka, ternyata enggak. emang. Biasanya Oh. cium tangan gitu, Ben. Ya, terus dua pemain Persib yang di timnas, hello, ngobrol meskipun teman-teman cuma ya begitu juga dengan dua pemain Bali datang pas di satu di klaster saya berdiri di situ ngobrol dan memang ada teman-teman media yang sempat mengambilnya. Jadi di situ memang sama sekali nggak ada ekspresi dia dalam situasi yang tertekan ataupun bahkan enjoy dia ada pertandingan. Besoknya pun datang ke pertandingan di hari berikutnya, ekspresinya juga sama. Jadi kalau saya melihat bahwa ini sebagai dianggap friksi atau apapun, gue belum melihat ke arah sana ya, karena seperti yang ditegaskan tadi bahwa sebenarnya keputusan soal evaluasi Sintayong yang katanya ada 2 target di 2022 ya. Iya, 2002 target Iya. 2022. Itu kan kalau kita melihat ke belakang sebenarnya kolektif kolegial kan. Jadi keputusan itu secara keseluruhan kalau kita melihat di hubungan dengan aturan yang ada di FIFA Iya, ya. iya. Nah, gue ngeliat juga ini lebih ke psikologi masa ya. Ketika Sintayong begitu dielus-eluskan, begitu dipuja dengan perubahan yang dilakukan, ketika ada satu yang kebetulan dia punya posisi mengkritik dan kontradiktif dengan apa yang terjadi di lapangan sebenarnya, wajar publik marah. Bahkan kalau melihat sekarang sudah ada tagar apa save Sintayong kan, Save save Sintayong, STY. iya. Jadi ini sebenarnya nih kalau kita berbicara ke belakang lagi, suara rakyat itu suara Tuhan. Ini katanya gitu kan, kalau filosofis ke belakang gitu kan. Nah ini yang saya lihat ya itu. Jadi sebenarnya ini hanya ada satu fakta yang sebenarnya sangat menguntungkan bagi perkembangan timnas saat ini. 1 bulan terakhir, psikologi massa bergerak, ketika ada satu yang kontradiktif, muncul. Langsung. Padahal gua Tapi pribadi nggak sampai melihatnya, kesana kan? dan gue sempat ngobrol dengan orang-orang yang kebetulan dekat dengan Sintayong ya, nggak ada tuh ekspresi atau apa ya, Iya. suara-suara kekecewaan. Jadi oke, ini oke. Tapi gue mau angin aja nambahin, yang gue mau dimainkan. nambahin dilihat Sabar Mas dari Vino, sisi- sebentar coach dulu ya. Nggak Sebentar apa-apa, sabar Ben. coach. Nggak, gue mau nambahin, Ini- gue lihat dari ini apa sisinya Haruna ya. Kalau yang diperdebatkan sehingga muncul tim percaya proses sama tim yang ngejar prestasi. Bahwa misalnya kalau sudah level U22 di sini, atau senior kan yang dicari memang sudah prestasi bukan proses lagi. Itu menurut tuntutan kalau nggak salah dibilang di evaluasi bahwa memang benar 2022 ditargetkan setidaknya ada 2 gelar juara datang ke Indonesia. Apakah masih cukup untuk ngomongin percaya proses menurut Esko itu kan? Karena kan yang dilihat kan memang ngejar prestasi gitu kan. Seberapa bisa dia menjamin percaya proses itu, seberapa lama maksudnya untuk mengarah ke sana yang gue lihat. Nah, balik lagi gue tarik mundur ke belakang. Dipilihnya Sintayong waktu itu kan 2 kandidat, Luis Mia kembali atau Sintayong. Gue waktu itu ada waktu Luis Mia fit and proper test di Manila. Luis Mia datang ke Manila di satu hotel, ditanya sama orang PSSI. Terus ikut pertanyaan waktu fit protes ikut juga. Saya bukan siapa-siapa. Tanya asisten pelatih Rans yang ikut. Asisten pelatih Rans menerjemahkan waktu itu kan. Ya pokoknya Luis Milla ya. ya pokoknya intinya Mas Hanif Luis udah Mia. mulai belajar ya dari CEO ya. terus. Ini udah mulai nakal-nakal ya. Iyalah. Nah pokoknya si kan kita nggak boleh flat aja kata ya CEO. intinya yang ditanyakan Luis Mia itu tidak
intinya dia bukan pesulap lah, pokoknya dia bukan Iya. pesulap, diminta prestasi begini, dia tidak bisa menjamin Langsung. seberapa Dengan dia kondisi bisa yang ada ya sekarang dia tidak juga bisa kan. menjamin untuk urusan prestasi gitu kan Luis Milla, makanya yang dipilih adalah Sintayong. Jadi ketika Luis Milla tidak dipilih dengan alasan tidak bisa menjamin mendatangkan prestasi, berarti Sintayong kan bisa menjamin mendatangkan prestasi gitu kan. Itu yang Artinya ditagih. itu artinya kenapa Exco begitu begitu menggebu-gebu 2022 menuntut minimum dua gelar juara itu, karena Sintayong harusnya ketika dibebani target sebagai pelatih senior atau U22 ya dia harus dengan arti lain ketika dia mulai tanda tangan kontrak Ya. sama timnas ya dia otomatis harus menyanggupi tuntutan Oke, itu. berarti ini intinya kemarin adalah evaluasi yang dilakukan ini meminta pemenuhan janji pada saat tanda tangan kontrak waktu itu kan, prestasi. Iya, kurang Nah, lebih kayak gitu. Iya, kalau untuk Coach Akmal nih, kan kalau kemarin juga yang jadi salah satu kritikan adalah prestasi runner up di AFF kemarin. Nah, Iya. tapi dengan kita mendapatkan AFF di 2020 yang dilaksanain kemarin itu, Iya. 2021, itu menurut Coach Akmal itu udah sebuah prestasi belum jadi runner up di kondisi yang kayak sekarang ya Coach ya? Ya, kita lihat materi pertama juga kan banyak kritikan-kritikan juga ya STY ya. Tapi STY sudah membuktikan bahwa bisa loh masuk runner up, bisa loh masuk Dengan final. kondisi yang- Dengan kondisi yang wow. seperti itu, banyak kok yang meremehkan ya kan. Sampai negara tetangga juga kan pasti meremehkan. Tapi inilah kita lihat sikap bagaimana seorang Sintayong ya menghadapi kritikan-kritikan. Nah, apalagi sekarang kan dari federasi ya kan, kritikan-kritikan itu. Ya, bagi saya sih wajar ya. Tadi juga Vino juga bilang wajar ya. Sekarang bagaimana pelatih itu bisa menerima dan menyikapinya. Kalau dia bijak ya dia silakan ya kan, jalan terus nih. Dia nggak fokus sama kritikan, dia fokus sama tim. Dia fokus sama dia punya program gitu loh. Kemarin juga saya juga banyak belajar juga ya. Mungkin nggak hanya dari Sintayong, kemarin juga mungkin di Persija juga ada Eduardo, ada sebelum-sebelumnya Persija kalah, tapi dia nggak pernah lihat ke belakang, tapi dia terus ayo pengen gue nih, gue mau seperti ini, permainan kayak gini, gue pengen kayak gini. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Tetap game plan, program dia harus jalan buat ke depannya. Paling seperti itu. Iya. Tapi Mas Vino, dari sisi satunya nih ya, sisi lainnya, dari sisi Sintayongnya, Sintayong mendapatkan apa fasilitas dan segala macam apapun yang dia mau sudah terpenuhi dari PSSI-nya? Enggak, karena banyak beberapa permintaan Sintayong yang memang tidak bisa dikabulkan sama PSSI. Contohnya? Terkendala misalnya saat itu pandemi, dia pengen TC waktu itu di Korea Selatan tapi nggak terkabul. Ada beberapa kali permintaan yang memang tidak bisa dikabulkan oleh PSSI, tapi beralasan kenapa tidak bisa dikabulkan gitu kan. Karena kan mungkin kita tahu kondisi pandemi kayak gini dan akhirnya kan nanti U20 rencananya memang akan dibawa ke Korea Selatan buat TC gitu. Itu menebus memang hutang-hutang yang memang Sintayong minta tahun-tahun lalu. Artinya memang si PSSI mungkin ada beberapa permintaan yang nggak bisa dikabulkan, ya nggak usah jauh-jauh deh. Kita waktu TC di Kroasia aja berapa kali kita ngadepin lawan yang sama, kan artinya memang ada fixtures yang memang nggak bisa diatur untuk memenuhi permintaan Sintayong gitu kan. Ya masalahnya adalah PSSI mungkin nggak susah untuk memenuhi permintaan Sintayong yang memang high standard seperti yang didapatkan di Korea. Dan Sintayongnya mungkin nggak bisa memaklumi itu gitu. Iya, Yang jadi keadaan berarti ini ya. sih yang gue dengar mungkin Sintayongnya pelatih no excuse seperti itu gitu kan. Tapi Mas Enggak, gue ngeliatnya gini ya, bahwa apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir dengan isu yang benar-benar merebak dan banyak media yang mengulas segala macam, prinsipnya kalau dilihat ini memang masih di level permukaan ya. Kalau benar-benar detail, ya kebetulan ya lu berdasarkan teman juga, gue juga berdasarkan teman juga, dan kebetulan mungkin berdasarkan info langsung juga nggak apa-apa Mas Anies. Itu kan dari temen juga. Oh dari teman juga. Jadi kalau melihat situasi di dalam nggak seheboh dan sekritis itu gitu kan. Memang ada percaya proses satu pihak lagi percaya pada hasil. Iya. Tapi kalau melihat apa yang terjadi saat ini pribadi ya harus benar realistis dong. Ya. Kalau berbicara soal target, iya betul gagal. Jika ukurannya kembali ke juara, Juara. hanya bisa runner up. 6 kali runner up sepanjang Piala AFF dan sebelumnya. Sementara kalau kita bandingkan dengan Thailand, 6 kali juara, timpang. Tapi kalau melihat proses di awal, 6 bulan terakhir, bahkan 1 tahun terakhir, kita ngelihat bagaimana perekrutan pemain yang awalnya dikebiri, kemudian awalnya dibully dengan hal-hal yang kenapa nama-nama yang biasa menjadi timnas tidak Tidak dipanggil diambil, lagi. nggak Kemudian ketika
turun di PFF kemarin praktis 60-70% nama-nama yang diandalkan berubah. Jadi ini memang satu putusan yang berani frontal. Tapi kalau kita berbicara endingnya, ini mendekati target. Iya. Nah persoalannya apakah 2-3 tahun lagi ini dipertahankan? Polisinya dipertahankan, itu yang harus benar-benar dipikirkan ya. Ini pribadi, saya pribadi, tidak berdasarkan teman-teman Yang gue. lain. Ini Tapi gini, sebentar dulu. Nah, kalau melihat progresnya dengan keberanian yang frontal, tapi ujungnya bisa sampai runner up, bahkan imbang dengan Thailand yang notabene jauh di atas peringkat Kualitas timnas, juga. bahkan levelnya sudah Asia, buat gue itu prestasi. Apalagi kalau kita lihat flashback lagi, memang beberapa mengandalkan pemain dari luar negeri ya, pemain yang menglarang buahnya dengan sisi pengalaman visi yang berbeda. Tapi lain-lain itu dari kompetisi domestik loh, yang notabene tidak ideal. Kita bandingkan dengan Thailand, Vietnam, ini masih progres. Maksudnya kompetisi ini sudah mulai jalan. Memang belum sesuai ekspektasi, tapi dalam segi kayak gini ini minus loh. Itu Mas yang Vino harus kenapa tadi mau nambahin apa? Tapi apa? Belum. Oh, tapi itu yang menarik tuh dari diskusi yang Haruna sama teman gue itu adalah ini kalau kita ngebela Sintayong, gue pun ada di side Sintayong karena gue rasa memang pelatih ini bawa progres buat timnas kita, dengan metode yang dia bawa dan lain-lain gitu. Terlepas dari gue nggak tahu terlepas dari memang dia mengibrat ke Villanesia orang enggak, tapi memang yang dia bawa adalah origin style dia membuat timnas kita maju. Cuman yang menarik adalah pertanyaannya, apakah selama Sintayong melatih timnas Indonesia, dia pernah mengadakan diskusi atau dia pernah membuka komunikasi dengan 18 pelatih kepala di Liga 1? Pernah nggak? Menurut jawaban teman gue enggak waktu itu. Karena harusnya in case misalnya waktu itu pemanggilan kenapa seorang Spasojevic tidak dipanggil oleh Sintayong ke timnas Indonesia. Alasan yang muncul ke permukaan bahwa Spasojevic tidak masuk skema Sintayong. Tapi apakah Sintayong pernah berkomunikasi dengan pelatih Bali United tentang bagaimana seorang Spasojevic agar bisa masuk ke skema dia atau dan lain-lain? Itu yang jadi highlight teman gue dan Haruna kemarin, kenapa dia mengeluhkan Sintayong. Ini bukan dari sisi gue ya, tapi memang dari gue nyampein itu. Jadi menurut Mas Vino tuh Sintayong nggak mau terbuka dan nggak mau berkomunikasi sama pelatih-pelatih Liga 1? Belum berkomunikasi dengan Teman yang ngomong siapa nih? itu kan yang wawancara teman gue. Karena wawancara gue teman gue. lihat di Instagramnya Siapa? Jackson waktu masih di Persipura ya, Ketemu. dia berkumpul dengan semua pelatih dan kalau nggak salah ada Sintayong di situ. Artinya itu komunikasi di awal yang sudah dikomunikasikan sebelum kompetisi Berarti dimulai. ada dua fakta yang beda. Ada dua Nah, faktanya itu. begitu. Yang dipermasalahan apakah Nah. dia pernah melakukan seperti Luis Mia dengan mengumpulkan semua pelatih untuk komunikasi. Itu yang itu loh kata temen Ya, gue. penting sih komunikasi itu. Komunikasi itu penting, mau tahu bagaimana nih pemain-pemain ini mempunyai tepat ya untuk karakter di timnas gitu. Ya. Dan saya juga apresiasi ya untuk Sintayong ya, banyak pemain-pemain yang belum ada nama akhirnya sekarang bisa mempunyai kontribusi di timnas ya Bang Hanif ya. Bagus Dewangga ya kan, itu kan juga dia bisa berhasil untuk menciptakan pemain ya di timnas ya, itu kan juga buat jangka panjang. Iya, Coach. Seperti itu. Mungkin pernah ada komunikasi tapi nggak seperti apa yang dilakukan Luis Mia waktu itu dengan mengumpulkan semuanya sekaligus pelatih. Iya. Nah, Liga tapi 1. ini kan tadi yang ngomongin soal Sebentar. Liga 1, kenapa? Ini menurut info teman saya lagi. Iya. Oh, ada info sudah baru lagi. ada komunikasi, Sudah ada udah ya komunikasi. barangkali benar ya, kurang maksimal. Kurang maksimal. Bahkan kalau kita melihat itu kan ada, kalau bahasa kepolisian sprintnya ya, ketika pemilihan timnas itu bersurat dulu ke klub sebelum diumumkan ke publik. Dan itu juga sudah ada komunikasi bahwa nanti ketika pemainnya dipanggil konsekuensinya adalah seperti itu sudah komunikasi awal. Cuman detail sampai dengan tactical play segala macam mungkin belum Iya. ke arah Nanya sana. secara Apa, maksudnya intimate bener-bener ini detail, biar pemain informasinya seperti tidak apa. ambigu. Iya, Ini menurut teman saya. Intimate komunikasi antara pelatih timnas dan pelatih klub itu Mungkin perlu. masih kurang aja kali ya, tapi sudah iya. dilakukan sebenarnya kan. Nah, ini kalau ngomongin Liga 1. Sinergi lah, biar sinergi. Kemarin Pak Haruna juga sempat ngomongin kan, katanya mayoritas klub Liga 1 melakukan proses dari kaki ke kaki, sedangkan proses build up dari bawah, tapi proses latihan dan game plan Sintayong justru direct ball, passing bergerak. ini- Ya, direct itu ball. menarik ya. Biar Gua- jawaban dari Pak Sintayong Kade. jadi Gua- pemain yang- Ini, Sabar. ini tanya ya Pak. Nah, gua kalau ada Sebentar, kan belum selesai
Tai, yang mau ditanya apa emangnya? Enggak, kalau ada kesempatan nanya lagi ke Sintayong, gue kelupaan kemarin pas eksklusif interview, apakah dia tetap melihat Villanesia sebagai kurikulum yang sudah dibuat atau enggak, itu yang akan gue tanyain. Cuman nggak tahu nih pelatih yang menggiati grassroots. Coach Akmal, itu Yes. menanggapi pernyataannya Pak Haruna gimana? Jadi mungkin Sintayong juga apa ya bisa melihat karakter pemain di Indonesia itu mungkin bermain lebih asosiatif ya. Dimana kemarin juga nggak begitu juga direct kok, kemarin juga main dari ke kaki banyak kok kemarin. Skemanya juga nggak harus direct kok. Karena apa juga pemain kita juga kan masih kecil. Ya kan Sintayong juga mungkin juga memberikan keleluasan untuk pemain. Ya kan asosiatif lah mainnya ya kan, fleksibel, nggak harus direct. Kemarin pas kita akhir-akhir mereka main bagus, mereka dari ke kaki, mereka position bola bagus. Tapi emang ada yang Berarti, salah? kan dulu, berarti kalau kayak gitu Pak Haruna kebakar omongan sendiri kalau dia bila percaya proses, percaya nggak jangan ngomong dia maunya prestasi, nggak usah percaya proses. Ya udah percayain aja Sintayong dengan cara dia sendiri gitu kan. Kalau gitu kan percaya proses banget dengan style dia yang dia bisa jamin prestasi. Jadi ya kesimpulannya udah. fakta Gitu. kebalikannya gitu ya guys. Iya. Kebalikannya itu kan kita nonton sendiri kok, bener. Jawaban tegas dari pakar udah kan. Tuh. Kita kan yang namanya pelatih sekarang apa namanya Ya. kan bisa berubah-ubah ya kan, nggak harus dia punya ini harus direct Patternnya nggak ball ada, ya kan, patternnya emang dia pasti ngeliat kondisi Iya. analyze lawannya seperti apa. Ya kan sekarang juga kan lawan juga lebih besar-besar ya kan, apakah kita main bola atas sama juga kita main sama tembok. Iyalah, maksudnya kalau Pasti balik lagi kalau bolanya. masalah hal kayak gitu percayain aja sama Sintayong Biarin lah. aja kita gitu, percaya gitu masalah kan. teknis, percayain aja lah ya kan. Biarin kita lihat sampai sejauh mana Sintayong tuh bekerja dan prestasinya dia punya target nih. Pasti Sintayong juga pasti punya target. Pasti Mas punya Hanif? target. Kenapa ada yang mau disampaikan ya? Kayaknya kayak udah pingin menyangkal Mas Hanif jubirnya Coach Sin, apa gimana? Jubir gimana? Udah gini aja, ilustrasi sederhananya. Kalau melihat dari proses gol pemain di Piala AFF kemarin, itu kan ada beberapa gol yang praktis 35% diawali memang dari samping. Iya. Tapi tidak langsung crossing ke depan gawang, pasti cutting ke Pasti belakang dulu. cutting ke belakang, betul, Second setuju. line yang baru Iya. merasakan gol. Jadi itu bisa setidaknya bisa menjadi salah satu impuls itu bahwa itu bukan direct football. Dari penetrasi pun juga ada. Witan sering melakukan penetrasi bol. Iya. Karena punya kecepatan ya kan, punya akselerasi yang bagus. Udah, gua nggak senyum lagi ya, udah ya. Enggak. Seperti Oke deh. itu. Oke, ini yes or Ya. no question ya. Mulai dari Mas Vino. Kok Ini apa-apa nih ya ya, sama question? pokoknya yes or no question. Pokoknya sekarang udah ada di Depdagri Tahan yes dulu, or no bukan question. pertanyaan menjebak kan? Enggak, Oh, kalau iya. jebak. 2 prestasi untuk timnas Indonesia yang menjadi target realistis apa enggak, Mas Vino? Apa? 2 prestasi. Realistis. Dua, Realistis. Realistis. Karena di AFF U22 Udah, cuma yes udah, or no, itu doang. realistis. Oh ya udah. Ya pasti realistis lah, karena juga proses kan berat lah. Yes, Nggak oke. mudah. Mas Hanif, Ya optimistis lah. optimis. Ya. Ini beneran optimis semuanya apa Iya. karena takut Mau sama gue netizen? jelasin nggak boleh kan? Optimis Mau gue jelasin lah. semuanya fakta yang terjadi sekarang. Jangan. Apa emang Episode itu berikutnya sekarang? aja. Oh, bisa. Selalu episode berikutnya. Oke deh, pokoknya mudah-mudahan apapun yang terjadi di dalam rapat exco bisa apa ya, benar-benar semuanya terselesaikan. Intinya akur-akur lah, mencari- federasi Iya. sama timnas. Iya, saling support. Iya, Hasil yang terbaik dan dan mudah-mudahan mendoakan. Sintayong juga pokoknya tetap diberi kepercayaan lah sampai saat ini kan udah kita lihat prosesnya ya. Nah, ini masih juga anget nih ngomongin timnas. Ada beberapa pemain timnas kita juga yang lagi anget-angetnya masalah transfer nih. Gara-gara tampil apik berhasil dipoles di Piala AFF kemarin sama Sintayong. Wah, berarti ini udah kelihatan dong, udah ada hasilnya kan. Pemain kita juga dilirik gitu. Ini ada Witan Sulaiman. Ini kayaknya udah hampir fix ya pindah. Udah ke Gabung sama Senica, Egy. ke Senica. Cuman Dipinjemin apa? pindah karena kontraknya Bener-bener habis. pindah udah Cuman habis ya? gue support banget Witan masih mempertahankan karirnya di Eropa meskipun di negara Eropa Timur. Gue berharap mungkin Witan bisa lebih setelah dari Lecia ya, mungkin dia bisa nembus lagi ke negara-negara yang level sepak bolanya lebih tinggi gitu. Tapi ya kenapa harus? Ya gue bersyukur lah Witan ke Senica. Cuman pertanyaannya ya kenapa harus Senica gitu? Berarti gue sih berharap agentnya bisa lebih ngejual Witan ke klub yang lebih punya prestis lagi untuk meningkatkan Berarti kalau prestasi untuk prestis antara Lechia Witan. Gedang sama Senica lebih tinggi Lechia ya? Iya sama-sama Eropa Timur lah gitu. Gue berharapnya Witan tuh bisa ke
kemana lah negara-negara dengan sepak bolanya yang lebih tinggi. Ya gue mau pertanyakan Punya mungkin kualitas ya. gue mau pertanyaan mungkin sejauh mana sih agen Witan ini berusaha untuk menjual untuk ngembangin karir Witan gitu. Iya. Kalau misalnya dari Poland ke Serbia ya sama-sama aja Sama gitu. aja. Walaupun kita harus Maunya naik syukurin level. walaupun kita harus syukurin bagaimanapun Witan memang harus tetap main di luar Indonesia di Eropa. Tapi bagi gue daripada ke Serbia ini Slovak ya, ke Slovakia ya. Gue harap sih ya bisa lebih lagi lah di atas negara yang level kompetisinya di atas Slovakia, Polandia mungkin ke Belanda lah kayak bagus gitu kan atau ke Portugal lah atau gimana gitu lah gitu sih. Ya. Coach Akmal melihat para pemain-pemain muda ini yang akhirnya bermain di luar negeri ini seperti apa? Coach pernah cerita sama aku kan, kalau Coach setuju banget kan? Kalau gue berangkat. Kalau gue jadi Witan gue berangkat. Kalau masih dulu seumur itu harus gue berangkat. Sayangnya sekarang ya. Sayangnya sekarang udah beda lagi ya kan. Sayangnya sekarang ya kan. Jadi ya mungkin juga tadi ya setuju juga ya tadi bilang dari Vino ya. Tapi mungkin proses level bermain ini kan juga butuh tingkatan ya. Apalagi di sana saingan-saingan ya Vin. Iya. Ya kan Bang Hanif ya saingan-saingan sana kan juga nggak Indonesia aja. Ya kan banyak dari Afrika, dari mana-mana ya. Mungkin butuh proses untuk Witan mempunyai mempunyai visi main bolanya tuh lebih bagus lagi. Ya, Mas Hanif, kalau melihat kualitas Witan sendiri, Mas Hanif melihatnya Witan ini memang sosok yang udahlah Witan emang bener udah tempatnya dia bermain di luar Indonesia gitu. Nah, pertanyaan ini kemarin 2 hari yang lalu gue sempat ngobrol dengan salah satu pelatih Liga 1. Sama. Siapa Mas? Nggak perlu nyebut nama lah kayaknya. Inisial. Pelatih apa Liga 1? Liga 1. Oh, bukan Jadi Indra di Safri ya sela-sela- berarti ya. Bukan Indra Safri ya. Aman, makanya kita sebutin Liga 1 gitu kan. Jadi bukan hanya Witan ya, pemain-pemain yang kemarin dipanggil timnas, kemudian diincar atau sudah di tim luar negeri, jawaban satu, harus diambil dan harus kiprah di sana. Kalau misalkan kembali ke sini atau mungkin negara sebelah yang levelnya masih sama, tidak akan berkembang. Negara sebelah level masih sama Malaysia. Ya Malaysia, Vietnam itu Ya, belum dianggap sebagai sebuah kompetitor yang Ya. bisa Menaikkan menaikkan level levelnya. dan kualitas. Tapi kalau udah di Eropa, ambil. Soal duit, soal fulus, soal cuan atau apapun, itu nomor kesekian. Ya. Minimum kalaupun dia harus balik ke Asia Oke, tuh main di Jepang, Korea atau Timur Tengah yang yang kompetitif lah liganya. Betul. Witan sekarang berapa umur? Mas Ada 20 Witan. Witan 20 ya? Lebih. 22. Iya 21-22. Iya. 21-22. Iya, Mas taruh Hanif, 5 tahun dia. pelatih yang tadi Mas Hanif maksud ini bukan? Itu siapa yang muter gue juga tahu, tapi pertanyaannya bukan itu. Yang jelas dia juga punya nama dan kontraknya juga cukup mahal. Ya punya nama lah Udah Bang punya Hanif. nama. Kan semuanya punya nama dong. Kontraknya mahal gitu. Kontaknya mahal. Iya Mas Hanif, tapi kan kalau kemarin kita juga ngelihat kualitas pemain-pemain kayak Witan juga. Witan kan berprestasi kan di AFF, asis terbanyak, terus dia juga dilirik sampai bener-bener kayak kalau Witan itu salah satu dianggap ancaman juga kan bagi pemain-pemain lainnya. Nah ini ada lagi juga nih namanya, ada Pratama Arhan. Tapi kemarin ngomongin Arhan, kemarin itu ternyata belum fix ya? Kemana? Dia akan ke klub, kemana sih Arhan tuh? Bentar-bentar, aku Eropa lupa. juga. Ke Eropa juga. Kan agen-agennya- Tapi belum ada nama klubnya. Eropa Dia Timur. dia bilang katanya kan tetap di PSIS. Katanya PSIS sampai Desember. Terus bilang katanya Yoyo menegaskan Pratama masih pemain PSIS dan akan Desember dipertahankan. kapan? Desember 2022 ini. Iya. Ya emang belum sejauh ini Arhan masih pemain PSIS ya. Cuman Tapi kalau ada rumor-rumor yang dia bener kayak mau ya ke- selagi agennya masih dia nih ya udah klub-klubnya nggak akan jauh sama klub-klubnya Egy sama Witan gitu kan. Maksudnya Dusan tuh bisa nggak sih maksudnya mempromosikan Egy, Witan atau Arhan dengan rekan-rekan dia di Eropa lebih punya klub yang memang level kompetisinya setidaknya sebaik Bagus Kavi deh di Eropa gitu kan. Artinya ya kita syukurin main di Eropa gitu, tapi kalau bisa gitu jangan Eropa Timur lagi gitu Iya, kan. iya. Nah terus agennya Bagus Kavi tuh siapa sih? Bagus dong bisa ngelolosin Bagus. Oh ya ke- bagus gitu, saya nggak akan sebut di sini itu agennya siapa. Tapi bagus gitu. Kenapa ya? Siapa tahu ada pemain-pemain bagus lainnya yang mau juga dipromosi. Atau kan bisa kan ke Como gitu kan hubungan Indonesia dengan Como Oh kan iya, baik ada- gitu kan ke Como. ada Mas Kurus juga kan? Ada ini udah Kurniawan beli- gitu kan. udah Sebenarnya beli untuk kan? level Lecce di Poland sih sebenarnya udah bagus ya. Ya. Turki gimana? Turki Kan hubungannya juga bagus juga kan. Iya. Kayak Turki tesnya juga di bagus. Kalau sana, Coach Akmal ya ngeliatnya kan? gimana? Ya Turki kan Eropa
yang salah satu sepak bolanya kan juga maju kan, berkembang kan. Bisa juga ke sana kan? Bisa juga, Tapi oke kalau lah misal- mungkin main di level Liga 3-nya, Liga 2-nya oke lah. Tapi kalau misalnya kayak ke Pelan-pelan. Thailand, Thailand bagus gitu kalau misalnya dia nggak, saya udah ke Eropa kemana-mana nggak ada gitu kan. Untuk ukuran ASEAN Thailand lebih kompetitif. Jangan salah juga, banyak pemain kita main di Liga Thailand nyatanya nggak dapat menit bermain yang banyak juga gitu kan. Artinya emang Thailand liganya sangat kompetitif di Asia Tenggara. Tapi kalau bisa Tapi baik keluar dong kalau ASEAN, misalnya bisa ke sana. kalau bisa keluar ASEAN ya kenapa enggak? Kalaupun Asia itu yang gue bilang, kalau nggak Jepang, Korea atau Timur Tengah kayak Qatar atau UAE gitu. berarti kalau soal Arhan belum tahu ya Mas Hanif juga dari teman-teman orang dalam. Sekarang ini Arhan lagi main kan. Hmm. Kemarin kebetulan gue ngobrol dengan satu orang yang cukup dekat dengan dia, sampai gaji sekarang pun juga tahu, tapi nggak usah kita omongin. Oh, Mas Hanif tuh suka mancing deh ngasih tahu informasi bener. yang nggak bisa diungkap gitu. Iya, ya itu kan karena ya itu posisi enaknya kalau dekat dengan sumber-sumber yang terpercaya tuh ada beberapa A1 ya? Betul. Nah, kalau melihat dari bagaimana proses dia dari awal dari sebelum masuk PSIS, memang kayak sudah menjadi satu keharusan kalau dia harus bermain di luar negeri. Iya. Bukan hanya melulu soal nilai kontrak, tapi perkembangan atau grafik, performa dan sebagainya anak ini selalu meningkat. Nah, apalagi kita tahu dia kan kemarin pemain muda terbaik di Iya. Piala Best Menpora. young Iya. player Iya. di AFF. Piala Menpora sebelumnya AFF di, juga. di turnamen iya di AFF juga. Nah, di situ udah mulai kelihatan. Nah, waktu itu ada beberapa posisi yang memang pernah dicoba. Tapi ketika dia di posisi sebagai posisi itu memang menjadi satu maksimal, lebih maksimal dan grafik standar Indonesia selalu menanjak. Iya. Jadi dengan grafik yang menanjak ini akan sangat sayang sekali kalau misalkan dia bertahan di Stuck sini. di sini aja. Iya, Karena harus keluar. Ya, Harus Coach, keluar lah itu. Ya. Dan gue juga mungkin gue mau komentarin bahwa memang naiknya performa Arhan nggak lepas dari kepercayaan Sintayong juga yang manggil. Iya. Yang mungkin ketika Arhan dipanggil nih orang siapa tapi enggak, Sintayong. belum ada yang Iya. expect dia Iya, sebagus setelah- itu. ya, gitu. Sintayong kasih kesempatan dia di tim nasional Jen juga KKIM mungkin ya, di Iya. PSIS. Iya. Nah, kalau Coach Akmal sendiri ngelihat potensi potensi Arhan, itu gimana Coach Akmal melihat Bisa lah, Arhan saat bisa. ini? Sekarang kan juga banyak faktor ya, tidak hanya skill aja kan, tapi mentalitinya juga harus kita bangun juga. Sebagai pemain itu kan nggak mudah. Kita pindah dari klub ke klub yang lain itu kan juga butuh adaptasi. Ya kan, mungkin nggak ada di Indonesia lah, apalagi di luar negeri nih kan. Nah, kita lihat sekarang kan Asnawi luar biasa. Asnawi kita cari intinya ya, Pin ya. Abang Hanif ya, jangan sampai masuk sana cadangan lagi. Nggak kelihatan. Iya. Ya kan, bagaimana di sana dia bisa main inti, itu yang kita bisa lihat performanya dia. Benar. Ya, ini- Bahkan Bagus Kavi bilang kan, Gus kontrak gimana? Misalnya udah mau beres kan sama Utrecht. Iya. Terus dia bilang kayaknya sih perpanjang. Cuman harapan Ada dia Bagus sudah sempat dapat menit bermain belum? ada sempat, tapi akhir ini kan Enggak ya? lebih cedera, ada dia pakai cedera terus diparkir. Cuman harapan dia ketika dia memang diperpanjang sama Utrecht dia pengennya tuh dipinjemin ke klub-klub bukan Young Utrecht ya, tapi klub-klub yang memang bisa ngasih Kesempatan dia untuk bermain. gitu kan. Tapi Bermain. menurut gue Bagus Kavi tuh ya kalau bisa semuanya ikutin langkah Bagus Kavi lah, berkarir di negara yang Iya. punya level kompetisi sepak bolanya Yang jauh baik banget di Eropa. bagus dia. Apa- Pemain dan bahkan di dunia. Pemain itu aja sih Tan, pokoknya betah dia nggak betahnya di antara itu cadangan sama inti. Ya kan, dia cadangan udah nggak mulai betah. pengen cari Udah tempat lain. ya kan sekarang nggak jauh-jauh kan, banyak kan juga pemain gitu udah akhirnya dipinjemin deh, pindah ke sana ke sini lah. Kayak gitu kan. Nah, ini Pratama Arhan juga jadi pemain timnas kemarin yang followersnya juga terbanyak ya. Itu tapi kalau masalah Itu risetnya Mardel kayaknya tuh. kalau masalah kayak pemain nih akhirnya dia punya followers banyak. Ini kan akhirnya dia beda dong, jadi ya beda dari yang dia dulu. Mungkin dia merasa kayak Mas Vino juga bilang belum begitu banyak yang tahu Pratama Arhan. Akhirnya sekarang dia bisa show off, terus banyak fans itu bener-bener berpengaruh banget gak sih Kalau coach untuk seorang pemain Gue coach? bilang sih enggak. Kalau gue bilang Kalau enggak. Mas Dia yang tanya itu. Oh enggak ya? Oh ya. Gue wakilin. Enggak, diwakili enggak. Enggak Ya kan? pengaruh coach. Ya sekarang tergantung pemainnya, jangan sampai star syndrome aja. Iya. Gitu kan bahaya kalau ada star syndrome kan, banyak follower. Kalau zaman gua kan dulu kan nggak ada followers gitu kan. Ya kan? Yang ada semua Yang serapa ada ya. malah ya kan. Sekarang bagaimana tuh pemain itu bisa bertahan lah. Tapi kita lihat pemain-pemain yang udah berkiprah di sana sih, mereka juga kayak Egi ya kan, Bagas ya.
Bagus Kavi nggak peduli. Asnawi, mereka fokus di sana gitu loh. Itu juga butuh pendampingan kan. Mereka harus kita dampingin terus. Gitu. Jangan sampai Ini keluar. yang menarik kalau lihat kemarin tuh si Kurus waktu dulu Iya, pemain luar negeri itu sempat berpesan juga ya. Salah satu yang membuat pemain muda drop itu lebih pada start syndrome. Iya. Dan kedua pasti timingnya juga kan. Iya. Mungkin dulu beda banget zaman sampean dengan zaman Iya, sekarang. Nah, setuju, Mas. sekarang pemain muda datang ke tempat hiburan diskotik, Iya. expose-nya luar Expose-nya biasa. luar Nah, dulu kan biasa. masih bahkan Iya. lebih aja masih aman Masih gitu kan. aman, Sekarang ya nggak kan? bisa Udah dinafikan. susah. Bahkan Iya. bukan hanya pemain muda potensial. Seorang bintang pun jika datang ke tempat yang seharusnya dia nggak datang, exposure-nya luar biasa. Iya. Yang Ini bahaya, yang- yang bahaya udah followers dikit, main jelek, dari Ah, bego itu dulu. dia. Dan nggak mudah ya, dia juga bisa menjaga. Mungkin di sana juga bisa meniru teman-temannya yang udah profesional ya Tan. Ya. Di luar negeri kan juga kan banyak lah, mereka juga nggak peduli lah dengan kehidupan yang seperti apa. Tetap dia menjalani dirinya sebagai pemain sepak bola. Itu kan kita bisa tiru di situ. Ya kan, mereka Tapi profesional. ada satu nama Mas. Apaan? Yang menurut Mas Vino kayak gitu, yang followersnya udah nggak banyak, terus Ya pemain nggak jago yang akan terkenal lah gitu kan. Maksudnya udah followers dikit, main nggak bagus, ya udah wassalam, endorse nggak dapat, posisi di tim nggak dapat, udah kayak gitu. udah susah ya Vino. Contoh gini, 2005 sampai 2010 dulu kan ada TC pemain timnas. Ya. Jadi ada makanan dengan menu khusus yang harus sesuai dengan standar keolahragaan gitu kan. Tapi yang terjadi karena pemain kita nggak terbiasa, Iya. sore memang makan bareng dengan nasi merah, karena nggak terbiasa malamnya keluar beli nasi goreng. Beli nasi goreng Nah, pecel ayam. Pecel ayam, ya kan? yang apa ya? Kalau dulu aman, karena nggak netizen nggak sejahat sekarang. sejahat Dulu malah nggak ada sekarang. netizen kali ya. Betul. Nah dulu takutnya mungkin paparazzi tahu Iya. potret. Nah sekarang ketahuan pemain bola makan pinggir jalan, jadi Iya. berita. Viral, Ini ada Tapi di kemarin juga TikTok. sempat itu yang disebut sama Coach Sin kan, mereka nggak bisa jaga makan nasi goreng katanya gitu Iya. kan. Goreng-gorengan. Nah, Tapi dia makan sate kambing kok sih. Coach kan bukan pemain, dia pelatih, nggak apa-apa. Oh iya, oh, baik. Jadinya nggak apa-apa. Ya kan? Tapi ada aja Tan, pemain banyak kok gue makan pecel ayam Oh, makanya sama- nah, gue iya. juara kok. Oh, Ya oh. kan? Kita gimana lagi mau bilang gitu kan? Gue makan pecel lele, makan nasi goreng juara kok, nggak harus makan kayak gimana. Nah lo, ya kan? Itu gimana tuh, Coach? Tapi enggak, ini kan udah beda lagi zamannya lah, ya kan? Udah Kita kan- harus lebih baik lah ya Iya, Coach ya. sekarang kan udah zaman now lah. Ya lu dulu makan pecel ayam pecel lele, lawan lu juga makan pecel ayam pecel lele. Coba kalau lu makan pecel ayam pecel lele, lawan lu makan bergizi, nggak tahu kan coach gitu kan? Jadi pecel ayam sama pecel lele nggak bergizi Mas? Hah? Pecel ayam sama pecel lele nggak Ya bergizi? buat atlet enggak lah. Karena goreng ya, karena Iya. gorengnya. Ternyata Bang Hanif ini nggak orang dalam, tapi udah bisa mendekatkan pemain-pemain dia tahu semua. Emang bener. Jangan Kita- disampaikan nanti mancing-mancing. Bener kan? Kita di Hotel Crown ya kan, Hotel Crown Plaza itu kan gimana nggak enak ya makan semua, pergi semua ya kan. Iya. Kita ujuk-ujuk keluar. Keluar. Ya kan? Di nasi Gue goreng. kasih saja. Gue kasih pertanyaan dia nggak bisa jawab aja. Coba boleh silakan satu pertanyaan buat Coach Akmal. Satu Mas Hanif boleh. Mau? Oh jangan. Kasih kesempatan. Oh, Jangan. jangan. Besok adu gang lagi nih. Tapi seru banget nih ya, Indonesia mau lagi bagus banget ya masa depannya dengan para pemain muda. Nah kabar terakhir nih ada nih dari Marcelino, si Ferdinand. Persebaya. Yuhu. Nah, Nih dapat penobatan sebagai 60 wonderkid di seluruh dunia versi The Guardian. Wow gokil, masih 17 tahun kan dia? Kok nggak ada yang nanggepin sih? Masih. Aku Iya. berharapnya langsung disambut gitu loh. Giliran nggak giliran minta disambut nggak ada yang nyambut. Ini Gimana ya. sih? Gue jawab dari sisi Chemistry lain kita aja. kurang nih kayaknya. Gue jawab dari sisi yang lain aja ya. Jadi Mas kemarin Arif ya, kayak paling di tahu seri berapa ya? Seri 2 waktu di Solo. Jadi Marcelino main kan, terus ditarik keluar, digantikan karena situasi Persebaya sudah menang. Naiklah dia. Kebetulan gue diajak temen nih. Duduk sampai dia gue ajak ngobrol kan. Dapat privilege sendiri juga nggak apa-apa mas. Bilangnya diajak temen. Terus gue ajak ngobrol sekilas, ada sekitar 15 menitan. Dan memang jawaban dari anak ini polos banget. Iya. Oh emang mas Hanif ngobrol? Tanya apa? Nah udah. Itu Kita bukan interpretasi. Polos. Oke oke. Kayak Nggak, maksudnya buku kita bisa catatan. dia polos itu gimana maksudnya? Pertama, gue kasih pertanyaan yang teknis Contohnya. banget. Terus kedua, minggir-minggir soal lifestyle. Ternyata jawabannya memang potensi anak ini luar biasa. Dan dia Bisa memang- kebayang kalau bener-bener ditangani dengan benar. Yap. Bagus banget. Ini udah gua belum? Enggak. Kalau kasih kode dong Bang, kalau itu ya kan. Silakan. Udah kode gini. Iya. Kalau kurang gue tambahin. Iya. Apa
Apaan? Kenapa? Marcelino, Tadi Marcelino. apa? Ah enggak, dibandingin Mas Hanif gue udah lebih kenal Marcelino lama lah ya pokoknya. Oh iya, kemarin kita bahas ya. Tahu dia yang dekat gimana? Gue tahu Marcelino dari meletek DTC awal di Sawangan. Dia emang sebenarnya anak ini ya anak normal pada umumnya yang seumurannya gitu. Cuman yang gue lihat Marcelino bisa sampai sekarang, ya waktu dia di timnas Bima Sakti kan memang salah satu pemain yang paling sering dipercaya kan. Walaupun dia posisinya sebagai attacking midfield, tapi memang sesekali dia jadi sering banget cetak gol untuk timnas. Terus turning point dari Marcelino adalah sebenarnya nggak lepas dari Aji Santoso yang kasih kepercayaan dia waktu Piala Menpora. Iya. Dia masuk sebagai skuad utama di Persebaya. Hanya sedikit pemain U16 asuhan Bima Sakti yang masuk ke skuad utama waktu Piala Menpora. Ada sekitar 5 atau 4 gitu. Sebenarnya selain Marcelino di timnas U16 tuh ada pemain yang lebih bagus lagi daripada Marcelino. Cuma masalahnya pelatih klub tepat dia bermain itu nggak ngasih kesempatan sebanyak seperti Aji Santoso kasih ke Marcelino. Dan akhirnya sebenarnya kan pemain-pemain kayak gini kan tinggal menunggu kapan kesempatan itu datang gitu. Dan ketika kesempatan itu datang kan Marcelino bisa buktikan. Ya, ini gitu. berarti Nah, gue setuju, lu lebih dekat, lebih tahu seperti gua. Tapi dia nggak tahu apa yang terjadi belakang saat ini. Yang belakang manajemen Persebaya, gimana pendekatan teknikalnya. Ya nggak mungkin gua ungkap lah. Iya. Tapi Mas Hanif. jadi gini, oke, sekarang dia dapat jam terbang kepercayaan luar biasa dan dia bisa menjawab kesempatan itu. Tapi sekali lagi ini juga blessing in disguise juga. Dia diberikan kepercayaan penuh karena Kambuaya dipanggil timnas dan itu bisa menjadi. Yang jadi pertanyaan adalah ketika dia nanti benar-benar dalam suatu saat ini kan dia turun karena Kambuaya nggak turun juga. Nggak, kan? iya. Enggak, Mas. Ketika nanti dia turun, itu yang menjadi PR besar buat Aji. Jadi Ya, itu yang terjadi saat bukan ini. sampai level Kambuaya ya Mas, sampai jadi Iya. starting 11 itu memang karena Kambuaya dan juga memang Persebaya kayaknya musim ini nggak terlalu pakai playmaker murni kan, ada Marcelino. Tapi buat pemain seumur Marcelino Ferdinand, pemain timnas U16, jangankan sampai starting 11, masuk ke skuad utama aja rekan setimnya tuh susah. Dan Marcelino bisa diberi kesempatan itu sama Aji Santoso dan membuktikan Maksudnya di gini bro, Persebaya. gambling yang dilakukan Persebaya itu berhasil. Iya. Jadi plannya memang Marcelino akan jadi dimatangkan, tapi tidak dalam musim ini. Tapi yang terjadi ketika ada situasi seperti ini, Ya, justru dia prematur. lebih matang lebih cepat. Oh, matang lebih cepat di saat ini. Prematur jadi- lah, lebih Ya, tapi ini memang Coach Tapi Akmal. bagaimana proses matangnya, ya tidak kita ungkap di sini lah. Mas Hanif tuh seneng banget ya mancing-mancing, tapi akhirnya giliran ditanya tuh nggak bisa jawab katanya, nggak boleh dijawab, nggak usah mancing lah. Matangnya tuh diiniin ya. Maksudnya, biar lu nggak tanya lagi. Jadi Iya. Nah, Iya, Coach Ran. Akmal ini terakhir ini kan juga berarti sangat-sangat berpengaruh sekali peran pelatih yang juga bisa memberikan kepercayaan ya Coach Oh ya. iya, Nah ini pasti. terakhir buat Coach Akmal, Iya. ini kita nggak Yang usah banyak bahas. juga nggak apa-apa, Kita nggak usah terakhir bahas juga. Persebaya nggak apa-apa, kita bahas Persija aja deh. Ada apa dengan Persija? Gue baru mau Coach. jawab ini, kenapa jadi Enggak, ini cuma Gua khusus mundur Coach dulu. Akmal. Ini khusus Coach Akmal. Enggak, gue mau bahas Marcelino dulu. Enggak. Narasumber harus menjawab apa yang ditanya oleh. Enggak, karena- Jujur, tapi gue tadi Bang Hanif ya. Karena dua pertanyaan, bro. Emang bener, tadi kesempatan Marcelino dikasih emang gitu. Kalau gue dari sisi pelatih, gue ngeliat udah cocok sama kata pasti gue mainin. Ya, udah gitu kalau misalnya dia Bro. harus keluar negeri juga dukung. Iya. dua pertandingan terakhir gua di pinggir lapangan. Sebelum lu tanya gua mikir. Apa? Kenapa? Emang kenapa kalau Gue juga memang Bang Hanif ingin? bener serius banget. Tapi apa gimana Persija? Gua sangat apa ya, di putaran pertama dia pakai pemain muda, gua appreciate Iya. banget Persija di putaran pertama pemain Iya. muda. Masuk putaran kedua banyak pemain yang sudah Yang berumur baru, kan, iya. gua kan jadi aduh nih anak bakal dapat kesempatan ya. Harusnya kan Nah. di Liga 1 sendiri ini menghasilkan banyak Marcelino lainnya Itu gitu dia. kan. Itulah karena gue juga pernah di Persija, Vin. Terus? Ya kan Persija itu kalau untuk main muda susah Separuh hati banget. Persija ya? Iya kan, tapi kalau Susah di Brand kenapa? nih Kok kan, susah kenapa? Ya pasti kan juga kan tuntutan kan oke banyak pemain-pemain yang mungkin ada pemain bintang, Iya. ada pemain seperti apa kan yang dimainkan. Padahal sebenarnya kalau kita flashback ke belakang di putaran pertama pemain-pemain muda ini kan juga menopang dong ya kan. Iya. Apa untuk mereka bermain kan luar biasa kan. Sekarang hasilnya ya kita nggak tahu lah ya, mungkin kan karakter pelatih kan beda-beda. Dua laga terakhir Persija bisa mencetak gol ketika Simi tarik keluar. Iya. Oh, berarti Iya. Sini udah nggak usah di Bukan Persija gua, lagi. dia jawab. Jangan Itu fakta bener emang. Iya, fakta. jangan Persija nggak bagus sama Simic emang, gitu. Emang Udah nggak ditayang. Atau Konate nggak cocok sama Simic gitu. Oh, iya. Berarti Belum itu maksudnya chemistry-nya belum benang dapet. merahnya itu. Iya. Kita baik-baik aja lah, chemistry-nya belum dapet ya kan. Ya kan, soalnya kan gue masih di Persija kan. Makanya kan target apa? Lanjut aja. Iya, ya kan. Ntar lu jangan
mancing-mancing terus nih. Gitu kan. Bagus. Enggak, kan Makanya yang kan tahu tagar banget sih Alessio juga out, siapa. Alessio Iya. out, ya kata gue kan ya apa tuntutan udah dikabulin, Iya. masa masih gagal menang ya udah menurut gue satu pelatih yang cocok kalau Angelo Alessio out dari Persija, Jajang Nurjaman menurut gua. Karena Jajang Nurjaman dengan Tony Sucipto dan Makan Konate yang sekarang di Persija dia juara, harusnya Kenapa harus Persija ngambil Jajang Nurjaman? Kenapa enggak Wasiatul Akmal? Jangan, gitu? kita kan Dia belum asisten, dia lisensi belum. lisensinya Mungkin belum, asisten belum. Jajang Mungkin- Nurjaman Bang Akmal. Tapi kemarin ada yang Enggak. belum ada kok lisensi. Mungkin kan juga bisa kebalik kan juga ada Pep Guardiman kan, ada Coach Jan di situ lah. Lisensinya ya belum, kan? kan? Tapi kan di Menpora kan Sudirman udah membuktikan dong ya kan. Emang jujur Bang Hanif, luar biasa kita di situ nontonnya kalau dari segi teknik ya Bang. Iya. Aduh, gua bilang ini pemain pada kemana ini kan. Juga Walaupun transisinya instruksi di banyak. pinggir lapangan Di Guardiman traktor pas itu. Piala Menpora cuman ayo Persija cuman gitu-gitu doang. Iya bagus ya kan, cuma gitu doang kan bagus. Tapi Tapi, ini iya. gimana ini gitu loh, ya kan? Emang kita juga Nggak. bicara Bang Hanif sama jujur nih ya, gue Iya. nggak ngasih tahu namanya, ya kan? Ini pemain juga, ya, ya dia juga bilang juga emang banyak yang malah yang sulit yang dia dapatkan juga. Maksudnya sulit Nah, didapatkan? yang menarik Ya. ini salah satu ini. Ah, Tar bahkan dulu, aja- tar dulu sulit dapatkan apa? Apa yang sulit Belum, sebenarnya? dia masih gantung. Ya Coach, apa? maksudnya gini apa namanya ya kan pasti kan pemain kan banyak menghadapi kan banyak pelatih kan. Iya. Kan ada yang ngerti dari strategi taktikalnya. Sulit ditangkap. Nah, sulit ditangkap. Nah, kadang sulit dijalankan mau pelatihnya apa sih? Oh, Nah, kalau kayak banyak gitu. pelatih berarti intinya ini berarti pemain senior dong ya. Back sayap bukan? Udah Bang Hanif dulu. Bang Bang Hanif. Hanif, sekali ini Bang Hanif udah ya, udah ya. Mota Udah. kan back sayap. Mota Oke. CS-nya. Segitu dulu aja bahasa kita minggu ini, sampai ketemu hari Kamis dah.